Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paraman Dede dengan NIM 4214220006. Saya dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah multimedia dari dosen pengampu atas nama Ibu Meglan, di mana pada pertemuan kemarin atau tepatnya pada pertemuan 3 itu kami mendapatkan materi tentang membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, jadi untuk itu kami diberikan tugas untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, oke, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan atau membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan teman-teman yaitu masuk pada menu PowerPoint. Jadi ini tampilan awal dari PowerPoint kita. Oke, kita langsung masuk atau kita buat slide baru di sini. Nah, di sini tampilan slide barunya. Di sini langkah pertama dari setelah kita menentukan slide baru ini, hal yang perlu kita lakukan adalah mengubah ukuran. Untuk mengubah ukuran kita perlu masuk ke menu desain. Ini menu desain, terus kita klik slide size, pilih custom slide size. Nah, di sini kita bisa mengubah ukuran lebarnya itu 9 inci dan tinggi dari slide-nya itu 11 inci sesuai dengan yang tertera pada materi kemarin. Oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk ukurannya. Lebarnya 9 inci dan tingginya 11 inci. Oke, selanjutnya setelah itu langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat bentuk berupa persegi panjang. Nah, untuk mencari atau membuat bentuk persegi panjang kita perlu masuk ke menu insert. Terus kita masuk ke menu shapes. Di sini kita klik. Nah, di sini banyak tersedia menu icon banyak ya. Jadi kita bisa memilih yang ini persegi panjang. Kita klik terus kita tarik. Kita tarik di sini, kita bisa sesuaikan dengan ukuran slide ini. Kita bisa tarik. Kita bisa atur ya teman-teman untuk slide-nya seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita membuat bentuk persegi panjang seperti ini, kita bisa membuat disuruh untuk membuat tulisan. Jadi ada banyak ya, banyak cara untuk membuat tulisan, dan di sini bisa menggunakan text box ataupun word art. Saya memilih word art ini untuk lebih memudahkan ya. Jadi di sini sudah muncul kotak teksnya. Kita bisa buat di sini contohnya media pembelajaran. Kita bisa tuliskan di sini teman-teman, dan kita bisa tarik ke atas untuk judulnya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk menempelkan icon berupa gambar di slide kita ini. Jadi sesuai dengan judulnya di sini media pembelajaran. Di sini saya akan menempelkan gambar berupa yang berkaitan dengan media pembelajaran. Di sini kita klik insert terus pictures. Di sini kita pilih this device yang akan menuju ke penyimpanan kita. Tadi saya sudah download gambarnya ya dari Google. Di sini kita bisa pilih gambarnya. Jadi di sini ada beberapa gambar yang saya pilih. Di antaranya ada animasi, terus nah ini sebenarnya media
video pembelajaran. Kita bisa atur untuk ukurannya ya, seperti ini. Kita tambahkan lagi gambarnya, ini teks atau buku ya. Sebenarnya banyak ya teman-teman media pembelajaran, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Terus selanjutnya ada media audio. Nah, kita sesuaikan gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, di sini sudah tersedia ya, ada kotak persegi panjang, terus ada kotak tulisan yaitu media pembelajaran, dan gambarnya sesuai dengan perintah pada langkah pertama ya. Terus langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuat hyperlink. Nah, sebelum membuat hyperlink, kita bisa copy slide ini, kita copy, terus kita pastikan, kita buat 3 ya teman-teman. Nah, di sini untuk membuat hyperlink kita menggunakan slide 2 dan 3 saja. Untuk membuat hyperlink, kita buat ini menjadi pengertian media pembelajaran. Kita atur ukuran hurufnya agar pas. Nah, di sini kita bisa masukkan jadi di sini saya sudah mengambil pengertian dari media pembelajaran di Google. Kita tempel di sini, terus kita atur ukuran hurufnya agar terlihat ya. Kita bisa ubah warnanya agar terlihat jelas menjadi warna putih. Nah, di sini untuk membuat hyperlink teman-teman, kita bisa membuat seperti ini. Contoh gambar media pembelajaran. Nah, jadi untuk itu contoh gambar media pembelajaran kita bisa membuatnya dengan hyperlink. Nah, untuk lebih bagusnya kita bisa membuat arah panah ya teman-teman. Di sini kita buat arah panah ya. Kita masuk ke menu insert, set, terus kita buat arah panah ya. Arah panahnya itu ke bawah, kita bisa ubah warnanya. Kira-kira seperti ini warnanya. Nah jadi untuk contohnya itu kita bisa arahkan ke bawah. Jadi kita bisa berkreasi dengan hyperlink ini. Jadi kalau saya itu untuk memudahkan yang sederhana, saya buat arah panah, terus saya klik, terus masuk ke menu insert, lalu masuk ke menu link. Nah, kemudian masuk pilih icon kedua ini, place in this document. Nah, di sini ada slide ya. Jadi kita berada di slide 2, dan hyperlink itu kita mau tujukan atau pindahkan ke slide ketiga atau loncat ke slide ketiga. Kita bisa klik ini slide ketiga, dari slide kedua ketiga kita klik OK, dan untuk itu kita bisa tes ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tes untuk hyperlinknya apakah sudah jadi. Contohnya itu kita bisa klik kontrol dan juga kita klik. Nah, dia akan pindah ke slide ketiga. Kita ulangi. Untuk lebih jelasnya kita coba menu presentasi. Nah, di sini kita klik kontrol dan
klik arah panahnya. Oke, klik arah panahnya, otomatis dia akan pindah ke slide yang ketiga. Jadi itu untuk membuat hyperlink ya teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan icon apa saja, atau kita bisa membuat seperti ini. Contohnya kita menggunakan huruf, kita klik hyperlink lagi, slide ketiga ya. Kita ubah hurufnya yang ini menjadi warna putih ya, agar terlihat ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal yang sama teman-teman. Kita klik presentasi, kita klik ini contoh gambarnya, klik, bisa langsung ke slide ketiga. Itu yang dinamakan dengan hyperlink. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat kita ganti dulu ya teman-teman namanya, contoh gambar media. Kita bisa membuat animasi. Pada petunjuk selanjutnya kita disuruh buat animasi. Nah, kita bisa klik gambar ini, terus kita masuk ke animasi. Nah, di sini banyak animasi yang tersedia, jadi kita bebas memilih. Kalau saya tuh memilih yang play in, jadi saya ingin animasi atau gambarnya itu muncul dari arah kiri ke kanan. Sebaliknya yang ini, kalau sebelah kanan dari kanan ke kiri. Sama yang dari bawah juga seperti itu. Nah, kita bisa mengubah arahnya di sini ya, di effect option. Klik animasi, terus kita ubah arahnya. Oke teman-teman, kira-kira itu animasinya. Nah, di sini kita disuruh buat bisa mengubah durasi ya, atau waktunya. Kita buat 1 detik. Kita buat 1 detik. Oke. Nah, kita tes ya teman-teman, apakah bisa. Nah, di sini kan kosong. Jadi untuk memunculkan animasinya kita bisa dengan hanya mengklik. Kita klik, maka animasinya akan muncul ya. Oke. Seperti itu. Nah, itu kan untuk animasinya teman-teman muncul satu persatu ketika kita klik. Nah, bagaimana memunculkan animasinya itu muncul hanya dengan 1 kali klik saja. 1 kali klik, maka semua animasi ini akan muncul secara bersamaan. Caranya seperti ini, kita pilih ini gambarnya, terus pilih yang kedua white previous, sama ini juga. Oke. Nah, kita klik. Oke. Maka gambarnya sudah muncul ya secara bersamaan. Jadi itulah presentasi atau langkah-langkah sederhana dari bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif dari saya, sesuai dengan literatur atau sesuai dengan materi kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mempresentasikan atau merekod. Di sini kita bisa pilih view, review atau record. Di sini kita bisa pilih record ya untuk merekam. Di sini kita bisa pilih rekam. Nah, jadi untuk merekam di sini ya. Oke. Jadi karena sudah azan juga, itulah
presentasi atau tutorial singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.